Halo, Kopi Palu Lovers. Hari ini kita mau berkunjung main ke rumah Abangda, mantan menteri, orang terkenal, orang populer, luar biasa cendekiawan Muslim, Abangda Rizal Ramli. Oke, come on guys. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang. Uang Tadio. Abang Rizal Ramli, long time no see. Jauh-jauh kamu dari Palu, nengok saya di sini. Sehat Abang tuh? Sehat. Yang nggak sehat itu Republik. Republik kita lagi nggak sehat. Kalau kita kan sehat-sehat. Ada masalah dengan Republik? Banyak banget. Banyak, Bang. Kita cerita ya. Iya. Oke. Iya. Apa nih Bang? Eh, Wih, Einstein. ini buku original, Siap. kopi original dari buku Einstein. Ini buku paling mahal di rumah ini. Kamu lihat rumus-rumusnya Einstein tuh. Oh, Tulisan tangan ya. ini rumus-rumus semua ya? Iya. Einstein ini manusia luar biasa. Dia itu multi dimensi. Jadi orang yang cerdas sekali, tapi juga suka musik, suka filsafat, dan bisa jelaskan teori relativity sama anak SD umur 6 tahun. 6 tahun ya? Tapi bisa jelaskan teori relativity sama orang-orang dengan matematik tingkat tinggi. Itu artinya dia genius, bisa Sangat jelasin genius. masalah sederhana jadi susah, masalah susah jadi sederhana. Abang dengar Ya. koleksi buku Einstein itu Ya. paling banyak rumah Abang Rizal Ramli. Ya, saya ada puluhan buku tentang Einstein. Karena saya dari SD fan berat Einstein. Sama Einstein ya? Ya. Dan yang kedua, kalau saya ulang tahun, teman-teman saya di seluruh dunia kirimin hadiah Einstein. Saking dia orang tahu itu kalau Abang Rizal Ramli ini penggemar Einstein ya. Ya, jadi Ngefans berat ya. mulai dari buku seriusnya, biografinya, komiknya, bahkan 2 tahun yang lalu saya dikirimin dasi Einstein, kaos kaki Einstein. Oh, nanti kita ubek-ubek ini lagi ubek-ubek rumah. Ya. Ada satu, tapi kalau saya salah dibenerin ya. Ya. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Nah, itu memang Benar. quote Einstein. Quote Einstein. Puang itu artinya imajinasi itu lebih penting dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Dulu ilmu pengetahuan itu kita kan susah untuk tahu. Hari ini anak-anak muda pengen tahu apa aja tinggal tanya Mbah Google. Ya, udah tahu kan? Ya. So what gitu. Habis itu apa? Nah, orang yang inovatif, yang kreatif, dari apa yang dia ketahui, dia lakukan inovasi. Dia lakukan penemuan baru atau modifikasi. Makanya Einstein jauh hari mengatakan, yang penting itu imajinasi, bukan pengetahuan. Pengetahuan tuh bisa baca, bisa hari ini tanya Mbak Google. Terus habis itu cuma tahu gitu, so what? Nggak ada hebat-hebatnya gitu lah. Makin imajinasi lebih Yang penting penting daripada Abang masih energi. Ya. Olahraga terus. Olahraga normal lah, jalan kaki. Oke, siap. Ya. Abang kayaknya kita harus cerita banyak Ya. di situ. Ya, silakan. Ya, Akhirnya kita ketemu lagi. ya, Bang. Kita ngobrol-ngobrol tentang Indonesia pastinya. Ya. Pertama tadi masuk, saya tertarik itu. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurut abangku. Sebagai bangsa udah harus lebih dewasa gitu, lebih maju. Apalagi konstitusi kita, undang-undang dasar kita bilang kan, tugas negara itu bikin rakyatnya cerdas. Tugas negara bikin rakyatnya makmur. Nah, kalau dilihat kedua indikator itu tadi, rakyat kita sengaja dibikin makin lama makin nggak cerdas karena sibuk diadu soal agama, ya kan? Bukan fokus pada masalah-masalah yang real dihadapi bangsa kita. Dan kalau dari segi kemakmuran, hanya
30% lah rakyat kita yang sudah merdeka. Merdeka artinya dia makan cukup, punya rumah, kesehatan, lain-lain. Gitu. Selebihnya belum. Selebihnya itu dibatas. Tapi 60% itu belum pernah menikmati arti kemerdekaan. Nah, ini bukan prestasi yang membanggakan. Di 77 tahun ini? 70 tahun. Saya berikan contoh, memang ekstrim. Cina merdekanya kan lebih telat dari kita. Kita merdeka tahun 45, Cina tahun 49. Yang kedua, penduduk di Cina 1,4 miliar. Kita Sebelum pembaruan ini, 700 juta penduduknya miskin. Ya, penduduk kita kan cuma 270 juta, dia 700 juta miskin, dan dalam waktu kurang dari 20 tahun, dia berhasil menghilangkan kemiskinan yang 700 juta orang. itu era Deng Xiaoping ya? Setelah Lompatan Deng jauh ke Xiaoping, depan. setelah Deng Xiaoping gitu. Kalau kita lihat Indonesia, ada dua cara kita lihat dibandingkan masa lalu atau analisa historis pun. Kelihatan ada kemajuan dong, pasti. Masa nggak ada kemajuan tiap tahun. Tapi begitu kita lakukan perbandingan antar bangsa, antar negara, atau cross country, baru kelihatan kita ketinggalan gitu loh. Sangat ketinggalan. Sangat ketinggalan. Nah, orang kita tuh kebiasaan hanya bandingin dengan masa lalu. Udah pasti dong ada kemajuan. Nggak bisa dibantah kan. Tapi begitu kita lakukan perbandingan antar negara, kelihatan kita payah banget gitu loh. Abang, jurus kepret populer banget loh. Populer karena media senang dengan itu. Walaupun saya itu ada dua jurus. Satu jurus Indonesia Bangkit. Indonesian Bangkit ya? Ya, jadi kebijakan-kebijakan kita yang mengubah Indonesia ke arah lebih baik. Ya. Dan jurus kepret. Itu buat yang ngaco-ngaco, yang KKN harus dikepret. Karena kalau enggak, mereka keterlaluan. Saya kasih jurus Indonesia Bangkit. Misalnya, waktu saya Menko Maritim, saya lakukan revaluasi aset BUMN. Sehingga BUMN nilainya aja nambah hampir 800 triliun. Value-nya tuh? Value-nya. Iya kan? Itu Rizal Ramli, Menko kan cuma 9 bulan, 10 bulan. Iya. Iya kan? Yang kedua, pajak akibat aset yang naik itu, pajaknya itu hampir 80 miliar rupiah. Ya. Yang kedua, misalnya pariwisata di Indonesia nggak ada fokus, kita fokus jadi 10 destinasi. Rencana. Apa itu, Bang? Hah? Ya, satu. Yang Bali baru itu gagasan? Danau Toba. Danau Toba. Yang kedua Lombok. Mandalika ya? Mandalika. Yang ketiga Tanjung Lesung? Tanjung Lesung enggak ya. Saya lupa loh ada. Iya, ada. Di Flores. Oh iya, Labuan Flores, Bajo. Labuan Bajo. Dan lain-lain. Ya. Jadi banyak sekali langkah-langkah kami. Saya itu biasa ngerjakan sesuatu cepat. Be fast. Cepat, out of the box, dan solutif. Ya, misalnya waktu saya Menko Gus Dur, PLN itu nyaris bangkrut karena modalnya itu udah minus 9 triliun, asetnya 50 triliun. Ya, minus 9. Minus. Asetnya 50 triliun. Kami lakukan revaluasi asetnya PLN naik dari 50 ke hampir 200 sekian triliun. Selisihnya kalau masukin modal PLN naik dari minus 9 ke 104 triliun. Sisanya kita pakai modal kerja. Belum pernah dalam sejarah Indonesia penyelamatan BUMN tanpa suntikan uang negara. Itu terobosan ya? Ya, saya udah berkali-kali itu. Nyelamatin bank tanpa Bank BI waktu itu bangkrut,
kita selamatin tanpa suntik uang negara. Di era Abang Rizal Ramli, BUMN keok. Ya. Kepet gitu. Ya. Abang, sedikit lagi kita menuju 77 tahun Republik Indonesia. Kemerdekaan ya? Ya. Tantangannya menurut Abang? Tantangannya dari dulu nggak berubah. Itu tuh aja. Bagaimana mencerdaskan bangsa kita. Nah, tapi bagaimana mencerdaskan bangsa kita kalau pemimpin-pemimpinnya nggak cerdas gitu. Itu dulu harus dibenahin supaya bangsanya cerdas. Ya, yang kedua jangan lagi diadu domba soal agama, soal warna kulit, soal suku. Justru karena kita berbeda-beda, ada Puang, orang Palu, ada siapa, orang Timor, dan lain-lain, itu kekayaan kita, itu kelebihan kita. Dan harus dikelola. Budaya kita lebih kaya gitu. Tapi kalau kerjanya cuma ngadu antar suku, antar agama, ya bangsa kita nggak akan maju, malah mundur. Seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir. Nah, tantangan yang kedua, yaitu bagaimana memakmurkan bangsa kita secepat-cepatnya. Agar yang 60% yang belum merdeka itu juga bisa menikmati kemerdekaan. Ada nggak contoh? Banyak. Ya, Korea, Jepang, Cina bisa kok, penduduknya lebih banyak dari kita, mereka bisa Memakmurkan. Gitu. memakmurkan Ada rakyat. role model gitu. Iya dong, ada contoh-contoh. Nah, kita juga bisa, ada caranya untuk memakmurkan bangsa kita dalam waktu 10 tahun lah. Iya kan? Nah, tapi kan 7 tahun terakhir kita menyia-nyiakan kesempatan. Kita bukannya makin maju, malah makin mundur. Ya, ada caranya bagaimana bangsa kita bisa lebih makmur. Gitu. Abang, setiap ganti rezim, keadaan nyaris tak berubah. Apa yang salah dengan kita itu? Karena nggak mau belajar dari sejarah. Ya, Pak Harto kan dalam beberapa segi bagus, dalam segi pembangunan. Tapi KKN-nya luar biasa. Nah, harusnya pemimpin setelah itu belajar bahwa yang merusak bangsa ini KKN. Iya kan? Makanya reformasi kan tuntutannya hapuskan KKN. Nah, syukur alhamdulillah Habibie sebagai presiden, Gus Dur sebagai presiden, nyaris nggak ada KKN-nya. Iya kan? Tapi hari ini Jokowi balik lagi bikin dinasti KKN, bikin pemerintahan yang oligarki, yang semi otoriter. Jadi dia nggak belajar dari sejarah. Nah, kalau nggak belajar dari sejarah, nggak aneh hasilnya itu payah gitu loh. Begitu lagi. Bukan maju, malah mundur. Ya, jadi siapapun pemimpin habis ini harus hapuskan KKN. Nah, tantangan-tantangan saya tadi buka-buka bukunya Abang, Jurus Raja Wali Bangkit di era Gus Dur. Mulai dari BUMN, kita sudah bahas segala macam. Nah, menuju 77 tahun. Saya pikir ada sesuatu PR, ada banyak PR yang belum tuntas di negeri ini. Hari ini kita minta solusi dari abang kita. Abang, solusinya dong. Ya, seperti Ini saya demi katakan generasi. tadi, Jokowi udah 7 tahun. Nggak bisa menyelesaikan banyak masalah. Dia hanya bangun infrastruktur pakai hutang pula gitu loh. Ya, nah infrastruktur ini nanti masih dibayarin utangnya, wah itu pusing lagi ngurusinnya. Ya, tapi dia nggak punya kemampuan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan lain-lain. Ya kan? Yang terbaru minyak goreng. Nah, biasa di negara demokratis, kalau presiden misalnya 10 tahun, dia itu baru jadi istilahnya itu lame duck atau bebek lumpuh tuh 6 bulan sebelum
berhenti gitu loh. Karena udah wibawanya nggak ada, orang udah nggak mau dengar lagi, dia pejabatnya pun udah ogah-ogahan. Dan fokus untuk pemilu berikutnya. Ya. Nah, tetapi aneh bin ajaib, di Indonesia Jokowi kan masih 2,5 tahun lagi. Tapi dia sudah jadi lame duck, bebek lumpuh. Ya, kebijakannya tidak ada yang efektif. Ya kan, ngurusin minyak goreng aja ini udah bulan ke-6, harga-harga naik terus. Nah, pertanyaannya, betul nggak sih sehabis Jokowi pasti lebih baik? Saya optimis, pasca Jokowi Indonesia pasti lebih bagus. Satu, karena nggak akan ada lagi buzzer-buzzer dan influencer berbayar yang kerjanya ngadu domba soal agama, soal apa. Iya kan? Kalau itu nggak ada kan kita lebih damai dong. Dulu kan kita nggak ada masalah. Beda agama, beda suku, bisa bercanda-bercanda. Hari ini kan Bisa ngopi bareng. bisa ngopi bareng. Pakai kopi Palu kan? Kopi Palu. Iya kan? Ini karena mereka berbayar oleh yang kuasa untuk mengalihkan isu. Supaya rakyat jangan fokus dengan kelemahan-kelemahan pemerintah ini. Jadi ngomongin agama, siap berantem buat agama kita. Jadi pasti lebih damai. Yang kedua, pemerintahan pasca Jokowi pasti bisa menurunkan harga kebutuhan pokok. Misalnya, kalau saya sama teman-teman nih, pasca Jokowi, pasti kita bisa nurunin harga minyak goreng ke 14.000, 2 minggu aja, buat saya cukup. Caranya. Ya kita udah buktikan dulu sebulan aja. Lihat aja di Google, ada caranya gimana Rizal Ramli. Selesaikan. Ya, yang kedua kita akan turunkan harga listrik ke harga 2 tahun yang lalu untuk konsumen listrik 1.300 kW dan 900 kW, itu 70% dari konsumen kita. Yang ketiga kita akan subsidi harga LPG 3 kg sehingga ibu-ibu tukang gorengan senang, dan 2 langkah yang lain. Jadi dalam waktu 6 bulan setelah Jokowi, ekonomi rakyat pasti lebih baik, di kantongnya ada uang karena tarif tagihan listriknya berkurang, tagihan LPG-nya berkurang, ya kan, biaya untuk beli kebutuhan pokok berkurang. Nah beginian aja pemerintah Jokowi nggak becus kok, mau berkuasa dengan acara-acara doang, event-event doang, sampai 2,5 tahun lagi. Kasihan rakyat kita. Jadi kita jangan terlalu banyak excuse sebagai bangsa, terlalu banyak, oh udah biasa begini, udah bisa. Yang biasa itu kagak benar. Iya kan? Kita mesti lawan. Ini terobosan breakthrough dari seorang pemimpin lah. Wah ini udah biasa begini. Yang biasa ini yang rusak. Kalau nggak Indonesia udah maju. Harus ada anti mainstream ya. Harus lawan. Iya kan, harus lawan dong. Jurus lawan gitu loh. Indonesian bangkit, kepek gitu, tidak dilawan. Sarannya Bang, untuk 77 tahun terhadap Kopi Palu. Satu, mau tidak mau, bisnis yang berkembang hari ini harus lewat online. Yang kedua, online itu memudahkan konsumen. Misalnya gini, golongan menengah atas suka lukisan. Tapi mereka orang yang nggak ada waktu buat datang ke pameran-pameran. Ya, kalau ada online yang lukisan Indonesia fasilitasi, dia lebih senang beli langsung online. Kan semakin sosial ekonominya makin tinggi, dia makin nggak ada waktu kan. Dan online tuh membantu. Ya, bantu dapat informasi, delivery lebih bagus. Nah, yang kedua, harus berani beda. Bisnis hari ini, kalau saudara sama aja main lain, ngapain pilih saudara gitu? Be different. Ya, misalnya kopi, ada 200 kopi di Indonesia. So, Kopi Palu, what's the difference? Kopi Palu nggak jualan kopi. Nah, enggak, bukan poinnya itu. Harus ada diferensiasi dan segmentasi jenis. Ya, yang berbeda. Misalnya taruhlah Kopi Palu bikin jualan kopi dari mana, Toraja, ya dengan brand Kopi Palu, ya kan? Apa bedanya? Taste-nya
atau cara toastingnya, cara processingnya, aromanya, baru itu jadi kekuatan jual yang besar. Nah, yang saya mau ingin katakan, dalam dunia yang semakin kompetitif, hanya orang atau bisnis yang berani beda yang maju. Kamu lihatlah si itu pencipta daripada Facebook, Mark Zuckerberg. iya kan? Dia kan berani beda sama yang lainnya. Akhirnya jaya. Lihatlah si Elon ini, Elon Musk. dia berani beda sama yang lainnya, iya kan? Baru dia punya value sendiri. Jeff Bezos. Ya, jadi kalau mau sama yang lain, ya itu nggak usah bisnis aja, itu jadi pegawai aja. Oke, betul. Ya. Oke. Oke. Kopi Palu segmentasi oleh orang Indonesia. Kopi Palu punya parfum, punya cerutu. Ini tadi aku sorry. Masih suka cerutu. Masih. Oke. Ya. Ya. Oke, Kopi Palu punya cerutu, punya parfum segala macam karena mainnya di segmentasi orang Indonesia. Oke, thank you. Salam Kopi Palu. Ini kan anak Indonesia, telanjang. Ada banyak kain merah putih. Ini adalah contoh bahwa nasionalisme Indonesia masih hanya simbolik, masih hanya slogan, Seremonial, seremonial, pencitraan, dan romantis. romantis. Bukan nasionalisme yang benar. Nasionalisme yang benar akan potong kain ini, kasih baju ini anak. Oh, I see. Barulah rakyatnya makmur. Nah, jadi selama nasionalisme Indonesia masih hanya seremonial, Kosmetik semata. kosmetik, slogan, ya kan, romantisme, ya kayak gini terus, banyak aja mayoritas rakyat Indonesia nggak pernah merdeka, pemuda-pemudinya miskin. Tapi kalau nasionalismenya itu betul-betul kasih dia baju, kasih dia makanan, kasih dia pendidikan, kasih dia kesehatan, barulah Indonesia maju dan makmur. Itulah filosofi Itulah dari filosofi. lukisannya. Cocok buat ulang tahun 77 tahun. Tahun Republik Indonesia. Dek, terima kasih Dek. Oke, siap. Ya, Abang Terima dah. kasih. Thank you Ya. banget Abang dah. terima kasih.